Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita meninggal, maka apa yang akan terjadi? Hanya dua pilihannya. Boleh jadi kubur kita gelap. Boleh jadi kuburnya seorang itu terang. Boleh jadi kuburannya sempit sesempit-sempitnya. Sampai-sampai kata Nabi, hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai-sampai tulang rusuknya itu, yang kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Saking sempitnya tulang rusuknya. Sempit kubur, ini kata jipat si kubur. Teriaknya luar biasa. Seandainya kalian mendengarkan jeritan dan tangisan orang di alam kubur, kalian akan mati la mata. Seandainya ada seorang diberikan mendengarkan jeritan orang sakitnya di alam kubur, dia akan mati. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang mulia, tapi orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, wabil khusus senang lalu ngaji, wabil khusus senang tokol oleh pengajian, senang tokol julun dengan alim, senang tokol julun tuan guru. Masya Allah, Nabi akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Bahasa Nabi, bahwa nanti orang-orang yang istiqamah beramal saleh, ja'ahu rajulun, akan datang ke dalam kuburnya. Siapa yang datang? Ada seorang yang datang hasanul wajhi, wajahnya sangat elok, ceria, senang tengok si tiang pelunggu. Oh, wajahnya itu senang kita lihat. Hasanul thiyab, pakaiannya sangat baik, sangat elok pakaiannya. Kemudian tayyibur rih, baunya semerbak wangi, harum baunya. Si mayit yang sebatang kara di dalam kuburnya, dia bertanya, man anta, siapa engkau? Kamu ini siapa? Apa jawabnya orang itu? Ana amaluka salih, akulah amal salih yang dulu kamu kerjakan di dunia. Akulah uang yang dulu kau impakkan di majlis taklim, kau bawa istiqamah. Akulah kaki yang dulu kau langkahkan menuju majlis pengajian. Akulah dulu umroh yang kau lakukan ketika kau masih sehat, kau masih hidup, kau umroh. Akulah haji yang dulu kau lakukan. Ana amaluka salih, aku ini amal saleh yang kau lakukan. Masya Allah, senang dengan dalam kubur ni. Saking senang Nabi tersediaan si Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah malaikat, afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Wahai malaikatku, ini hambaku dulu dia istiqamah, ini hambaku dulu dia rajin ibadah, ini hambaku dulu rajin ke pengajian, ini hambaku dulu walaupun dia sakit-sakit, walaupun pinang-pinang sekedik, paksa di lalu ngaji, walaupun demam-demam sekedik, paksa di lalu ngaji. Masya Allah, ni panjang ni manik Allah Ta'ala jok malaikat, afrishuhu minal jannah, saya akan balas kebaikannya. Ibadah yang dulu dia lakukan, saya akan balas dengan apa? Afrishuhu minal jannah. Saya minta, saya perintahkan kau wahai malaikat, ambilkan dia hamparan permadani dari surga, ambilkan dia ranjang dari surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terjauhan ni ke tipah galang bilangan terbaitan surga. Masya Allah. Bukan hanya itu, afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah, bukakan dia satu pintu daripada pintu-pintu surga. Tertiupan angin surga, Masya Allah, semerbak wangi, nikmatnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, num kanaumatil arus, tidurlah engkau, istirahatlah engkau sebagaimana nikmatnya orang malam pengantin pertama. Allah, searan malam pengantin pertama ini ke ibu-ibu, alhamdulillah, sampun yang pengalaman kanca beliau. Baru tegahi setelah isya itu akad, selepas akad turun dari masjid. Begitu turun dari masjid, masuk ke rumah, tahu-tahu dek tasu ini silung-silung ngebang, dek teman tiram padahal. Ini kelaruan. Ini ampun ya Tuan Guru. Itulah nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wahai hambaku, kakimu yang kau langkahkan dulu ke majlis pengajian, kau tahan capek dan lelahmu, ben lalu jok bangket, sibuk ke jok bangket.
Ya lelah jak bangkat lalu lowo. Dah kak menu waktu dengan ngaji, tetap lalu ngaji. Kaki yang kau langkahkan dulu ke majlis pengajian, ilmu yang kau timba, mata yang kau pakai untuk melihat orang-orang alim, saya perintahkan engkau, saya sediakan kau ranjang dari syurga, selimut permadani dari syurga, dan silahkan nikmati alam kuburmu sebagaimana nikmatnya orang malam pengantin pertama. Masya Allah. Masih ingat niki bapak-bapak niki malam pengantin pertama masih nih. Masih beridap sampai bangkin? Niki larun sini nikmat. Niki. Ampura niki lamun ara sandeman merari jamaah niki ampura. Ampura. Ara sama sebajang niki? Oh. Lamun ara masih bajang ngaruan dan merari nyesel lawan. Sa masih bajang, niki perlu dengarkan tiang bahwa sesenang-senang dengan bajang, sesenang-senang setutuk-tutuk balung sin senang dengan bajang, itulah kesengsaraan yang paling berat bagi orang yang sudah menikah. Sesusah-susah dengan sawah merari, ialah kesenangan sak paling belik untuk dengan sak nikmat merari. Kena ndek ni ke? Tetun ndek. Oh tetun. Alhamdulillah. Nah ialah sini terbalas si Allah Ta'ala lemak. Lamun tiang pelungguh sami ni ke bilinan meninggal dunia, ya sini terbayah lelah pelungguh sami datang jauh drike. Lalu ngaji. Berapa kali ni ke? Tuan Guru? Setiap minggu. Oh setiap minggu, alhamdulillah. Setiap minggu. Setiap hari? Setiap hari Sabtu, alhamdulillah. Makin jerun api? Oh Sabtu makin ya. Yang terbayah si Allah Ta'ala isi sopo istana di dalam surga, di dalam kubur nika tersuruh istirahat berbintan main dengan malam pengantin pertama niki, masya Allah, nikmat luar biasa. Lalu kemudian saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira lamun tiang beketuan yang pelunggu sami, kira-kira kapan kita akan meninggal dunia? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang mengetahui di bumi mana, di tempat mana dia akan meninggal dunia. Tak ada orang yang tahu. Ibu-ibu meninggal, suami-suami meninggal, anak-anak meninggal, kakek-kakek, yang kaya, yang miskin, yang rajin ngaji, yang tidak mau ngaji, yang rajin salat, yang rajin sejengklak dua jengklak beramal, yang tidak bawa sejengklak dua jengklak, mati juga. Yang tiang meninggal juga, pasti. Lemak-lemak julu. Nedek makin dia tutup pengajian nih ke. Kita akan mati. Maka apa yang akan kita bawa? Mati ini apa yang akan kita bawa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Bawa bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan kita panjang. Panjang perjalanan kita. Di dalam kubur berapa lama? Bisa jadi ratusan tahun. Mungkin orang itu umurnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi boleh jadi batu nisannya sudah 120 tahun umurnya. Lama di alam kubur. Maka bawa bekal. Sebanyak-banyaknya bawa bekal. Perjalanan panjang. Kalau tidak banyak membawa bekal, makin pelungguh mau ke Mataram. Bawa bensin, harga minyak bensin hanya 10.000. Bolak-balik, boleh jadi nanti di tengah jalan. Deman tertilang si polisi ni ke? Okay. Deman salah jalur, spion stoik di arah, SIM di arah, BPKB di arah, Nabi Malik helm di arah, Nabi Malik di arah. Pintil sepeda, pintil ban, darah. Lujin ban, denara.
Selapu apa darah. Besin ban, darah. Mesin, darah. Berarti burung. Di perjalanan kalau kita kurang bekal, ya Allah, kita mau ke Mataram. Perjalanannya jauh, panjang, macam-macam yang akan terjadi di perjalanan. Di teman beda, milin tenginap. Milin tenginap, di teman lapah, milin tebekelor. Berbagai macam yang akan terjadi. Oleh sebab itu, karena perjalanan ini panjang, watazawwadu, berbekal kalian. Bawa bekal sebanyak-banyaknya. Kalian akan mati. Di dalam kubur lama. Di hari kebangkitan berapa lama? Di hari kebangkitan 50.000 tahun lamanya. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Matahari jaraknya 1 jengkal di atas kepala. Qadra mail. Hanya ukuran 1 jengkal saja di atas kepala kita. Matahari. Perjalanan panjang. Belum itu. Itu masih di padang mahsyar. Belum kita ditimbang. Setelah ditimbang belum perjalanan menuju Shiratal Mustaqim. Berapa jaraknya? 3.500 tahun. Lamanya di Shiratal Mustaqim. Lama sekali. Kalau tak cukup bekal, maka khawatir kita tidak akan selamat. Kita kehausan sehingga mati kehausan. Kita lapar sehingga mati kelaparan. Kita di masalah banyak di perjalanan banyak masalah sehingga tidak selamat kita dengan masalah itu. Oleh sebab itu, watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berembin tentu takwa. Nabi saamal soleh yang pelunggu sami bau si telaksanaan laksanakan. Sabiasa baca kulhu, bilang jelu kadu tasbih sendit mantinduk 1000. Teruskan itu amalan. Baca kul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali kul huwallah kata Nabi ta'dilu thuluthul Quran. Itu setara dengan 1/3 Al-Quran. 10 juz. 2 kali 20. 3 kali 30 juz. 3 kali baca kul huwallah itu setara dengan membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setara dengan membaca 6.666 ayat. Setara dengan membaca 114 surah. Setara dengan membaca 30 juz. Setara dengan membaca alfu alfin wa khamsun wa ishrina harfan. Setara dengan membaca 1.025.000 huruf itu Quran. Baca kul huwallah 3 kali. 1 hari tiba-tiba matahari redup sekali. Tidak sebagaimana biasanya. Padahal biasanya panas. Padang pasir. Tapi tiba-tiba di 1 hari itu matahari redup. Luar biasa redupnya. Sampai malaikat Jibril bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, apa gerangan hari ini? Matahari begitu redup. Ada apa wahai Jibril? Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, sesungguhnya ada sahabatmu yang meninggal dunia. Dan ratusan malaikat turun ke bumi mengantarkan jenazahnya. Dan sayap-sayap malaikat itu menghalangi sinar matahari. Saking banyaknya malaikat yang turun. Sehingga sayap-sayap malaikat yang ratusan puluhan ribu yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Itu menghalangi sinar matahari sehingga hari ini menjadi redup. Tahukah engkau apa amalannya sahabatmu itu wahai Muhammad? Apa amalannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya umatmu, sahabatmu ini, setiap waktu, setiap dia punya kesempatan, dia selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering-sering baca Qul huwallah. Bahkan ada seorang sahabat, saking senangnya baca Qul huwallah, salat maghrib ayatnya Qul huwallah, rakaat pertama. Rakaat kedua, rakaatnya Qul huwallah. Nanti sholat isya, rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Ntar sholat subuh, rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Ruan-ruan yang pelunggu sami ini ke wajah-wajah Qul huwallah doang. Ruan. Pasti ndak senang baca Qul huwallah. Okay. Semakin becat imam nikah semakin senang. Biasa makmum nikah, Masya Allah. Nabi lagi terawih nikah 23 rakaat. Mun bau jak sekali napas wah sila baca Fatihah nikah.
Masya Allah, luar biasa. Tapi tak jadi masalah. Selama itu Quran, luar biasa. Jadi sahabat ini komplit. Semua orang, sahabat-sahabat yang lain keberatan. Ya Rasulullah, ini sahabat, setiap dia salat, rakaatnya kul huwallah. Rakaatnya terus menerus kul huwallah. Hari ini kul huwallah, besok kul huwallah, lusa kul huwallah, sampai seminggu kul huwallah, minggu depan kul huwallah, bulan depan kul huwallah. Selalu kul huwallah ini ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan kul huwallah saja jadi ayatmu? Ya Rasulullah, si senang ketika baca kul huwallah, demen yang baca kul huwallah. Saya sangat cinta akhirnya dengan kul huwallah. Saking terus saya dawamkan, saya istiqomahkan, saya selalu membaca kul huwallah, saya merasa sangat mencintai surah Al-Ikhlas itu. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintamu, rasa senangmu dan cintamu membaca surah Al-Ikhlas, kul huwallah itu adkhalakal jannah. Itulah yang akan menyebabkan kamu pasti masuk ke dalam syurga. Allah, baru kul huwallah. Deman kul a'udzu birabbil falaq. Deman kul a'udzu birabbil nas. Deman surah Al-Fatihah. Deman surah Al-Mulk. Al-Mulk itu 30 ayat. Dulu di zaman Nabi disebutkan dalam Riyadus Salihin bahwa Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat di situ bahwa satu hari sahabat di malam hari di tengah perjalanan sahabat beristirahat membuat perkemahan. Tiba-tiba di malam hari ada orang yang apa? Yang mendengar, sahabat-sahabat mendengar ada orang yang membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Saya hafal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Masya Allah, luar biasa ini, jamaah ini luar biasa. Tanpa terkecuali sepertinya hafal surah Al-Mulk. Luar biasa, alhamdulillah. Saya baca kul huwallah, saya baca surah Al-Mulk. Saya baca surah Al-Mulk. Niscaya lemak, lamun bilinan, dan bau tersiksa si malaikat. Berembe-rembe kehebat kesaktin gada-gada niki, dia bawa maqami min hadid, dia bawa palu dari besi yang diambil dari api neraka. Tidak bisa dia kena. Orang yang baca surah Al-Mulk tidak mungkin kena siksa kubur. Siapa yang bilang begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mulk, kata Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyat min adabil qabri. Bahwa sesungguhnya Al-Mulk, surah Al-Mulk itu al-mani'ah, yang mencegah, hiyal munjiyat, dialah perisai yang mendinding, menghalangi orang min adzabil qabri, daripada azab kubur. Tidak bisa orang itu kena siksa kubur. Makanya tiap malam baca surah Al-Mulk. Nabi SAW tidak pernah luput baca surah Al-Mulk setiap malam. Setiap malam beliau baca surah Al-Mulk. Amalkan, dawamkan itu. Dalam tafsir Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain pada jilid yang keempat, di mukaddimah pembahasan tentang surah Al-Mulk, di situ disebutkan bahwa orang yang terbiasa membaca surah Al-Mulk, nanti andainya mungkin dia banyak dosanya, tapi dia selalu membaca surah Al-Mulk, istiqamah dia baca surah Al-Mulk, ketika di dalam kuburnya dia ditanya, ketika dia mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Malaikat datang bawa kapak dari besi diambil dari neraka jahanam. Ketika dia mau dipukul dari arah atas, apa yang terjadi? Al-Mulk itu datang, dia berkata, la sabila alaikum. Tidak ada jalan untuk kamu menyiksa orang ini.
Malaikat pindah dari atas ke bawah, dari arah kakinya. Ketika diangkat kapak dari besi dari jahanam, ketika mau dipalu, la sabila alaikum. Surah Al-Mulk itu berkata, tidak bisa kamu siksa orang ini. Pindah ke arah kanan, tetap Al-Mulk menjadi perisai. Pindah ke kiri, tetap nggak bisa. Al-Mulk berkata, la sabila alaikum. Tidak ada jalan sedikit pun untuk kau bisa menyentuh orang ini. Jangan kau siksa orang ini. Kenapa? Karena dulu di dunia dia beristiqamah. Dia selalu mengamalkan surah Al-Mulk. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, keluarga tiang yang ada di majelis ini, mari kita bersama-sama untuk mengamalkan surah Al-Mulk. Belolalun Al-Mulk, kul huwallah. Belolalun kul huwallah. Innalillah. Innalillah. Segerah ja sekedar kul huwallah. Ndek tapal kan marak nika. Pasti yang belum sabi niki ngapal. Marak supuk cerita batur niki cerita ke lagu. Nenten hadis. Saya geriwayat cerita nikah bahwa ara supu dengan bajang pidang bijen tuan guru. Bijen tuan guru pidang nikah kancun telu. Kebetulan niki bersaing untuk mendapatkan bijen tuan guru nikah. Lamun menujak tas tokol kancun telu mun ketuan si tuan guru. Semua berhak untuk persunting untuk menikahi anak saya. Tapi ada syaratnya. Saya akan tes hafalan Qur'annya. Kamu siapa namanya? Oh, tiang Muhammad Tori, karan tiang tuan guru ampura niki bapak. Oh, lamun menujak coba bacaan surah At-Tariq. Oh, alhamdulillah. Walaupun usangnya nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sampai pada kalimat apa? Fa'amhilhum ruwaida wa famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat usengnya ya Allah marah tolong bagi marah nikah daka menu lagu lulus. Alhamdulillah bagus. Sudah saya aran. Oh, tiang aran ke khairun nasaran tiang. Oh, menu ja sida ja baca surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Oh, langsung uyang surah An-Nas. Aran luar kepala dika. Saat terakhir niki agak sedikit bermasalah. Sida nuna saya aran bahasa tuan guru Muhammad Ali Imran aran dia. Oh, namun menu jane nuna bacaan tapi ane surah Ali Imran. Lah, engkah marak tolang bagi niki begeritik hujan niki. Bis hujan niki basak niki tangkong niki. Masya Allah. Yo mangka marak niki nuna mangka ada buseng lalu entah suruh membaca surah Ali Imran. Ya syarat nane mau anak lamun itu tetu jak milih merarikan ce anak. Ampura niki bapak. Ampura tuan guru memang tiang niki aran tiang Muhammad Ali Imran. Lagu bilang jelun dek kapat tempoh kana Ali Imran. Mun api nin tempoh kulhu tiang tempoh mana. Mun bau jak sila kulhu baik suruh tiang baca. Niki sekedar teparan doang aran Muhammad Ali Imran. Lagu bilang jelo batur jak kulhu doang nin poh niki. Niki lah isi hebat mun maksud dia ngalamun setakat sekedar kulhuja sungguh terlalu basen Bang Roma munti ande apa niki kan. Niki lah saudara kaum muslimin jamaah yang mulia. Ini jam telah menunjukkan jam 3:30 insyaallah. Jam biar dan murid dong. Oh, jam 4. Sanggup sampai jam 4? Sampai jam 5 sanggup. Sanggup sampai isu? Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Jadi bahwasanya sesungguhnya kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia itu berasal dari kata dana yudani dunia. Beredar dengan dana yudani dainan, artinya hutang. Tapi kalau dana yudani dunia, apa arti dunia?
sementara. Dunia itu bahasa Arab. Artinya apa? Sekejap mata. Lahwah. Sementara, semuanya sementara. Semua yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Kecuali satu yang mengikuti kita. Yatba'ul mayyit salasun. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluh. Ada 3 yang akan mengikuti kita. Yarja'u ithnani wa yabqa wahidu. Yarja'u ithnani, 2 itu hanya sampai di atas pusaran kubur. Tapi yang setia menemani kita itu siapa? Amal saleh kita. Amal perbuatan kita. Itu yang akan menemani kita di alam kubur. Apalagi ibu-ibu, alhamdulillah, ara dijejarin tiang pelungguh sami, istiqomah. Ini anak-anak tahfiz tong guru ya? Luar biasa, alhamdulillah. Ada anak-anak kita yang kita taruh di pesantren, sehingga ternyata ketika meninggal dunia, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, oleh sebuah kitab, nama kitab itu Adabul Mufrad, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu 4 jilid, disyarah oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi 15 jilid. Namanya Fathul Bari. Dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahwa ternyata ada seorang tua, arak supuk dengan tawa, si luwek lalu dusun, laik masen sairup. Dek nini milih tobat. Wah kican sakit. Dek nini mikir. Wah umur 70 masih doang gawe dosa. Masih doang dek milih sembahyang. Wah tekican sakit si Allah Ta'ala struk stoi awak naudzubillah min dzalik. Masih dek man milih sembahyang. Masih doang dek milih tobat. Allah naudzubillah min dzalik. Ternyata meninggal dunia. Saking banyaknya dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Maka tiada hari, tiada waktu, tiada jam, tiada menit, tiada detik kecuali dia disiksa di dalam kuburnya. Gelap gulita, teriakannya sekeras-keras teriakan. Sengsara luar biasa. Kubur sempit, sebatang kara, gelap gulita. Nenten nara apa marah niki? Ara niki napiaran. Niki napiaran. Anggur merah, main deh niki. Silat yang buktian ya sedikit nggih, tawe balar. Beda memang. Amun anggur langan tuan guru dari satu beli-beli langan niki beda. Niki main gati rasa. Menuju tak bisa ngapain niki, nyalah niki yang muncak area. Silat sulun deginam niki gini. Sengaja yang niki oleh onek yang berangan rasa ini ke anggur niki semua. Nggih. Lah ini kita yang piran ya selesai Tuan Guru Haji Abdul Razak kayak nyampean ni kemelet ke Demak ke anggur niki. Lagu lupa wah tak selesai beliau tiang pe jadwal. Ngonek-ngonek sayang kelelah melet berangan nisin. Anggur niki. Kamu kesengaja lah ajarin baru cerita-cerita masalah alam kubur sekalian tiang rasa. Nggih. Soal lamun telanjutan bareh burung tamu arwan taleh. Ya khawatiran terlalu niki. Mbentah pengajian baru lupa pengajian gara-gara anggur nih ke. Mbentah ngaji baru. Asik sekubur. Sengaja yang begituan, tiang mau napiaran nih tiang mau memastikan tiang pesima atau ndek. Ternyata pelungguh sami luar biasa si dijimak, masya Allah. Inilah tanda-tanda hidup orang-orang yang berkah ilmunya, insya Allah. Sopo dengan tawa tersiksa di dalam kubur, luar biasa siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang terjadi? Siang malam, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti tahun bertahun-tahun disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena banyaknya dosa. Tapi apa yang terjadi? Ini kuburan yang sempit luar biasa gelap gulitanya. Kok tiba-tiba menjadi luas seluas mata memandang. Maddal basar, sepanjang penglihatan, luas kuburnya. Yang gelap menjadi terang benderang.
Di mana dia disiksa berubah. Semerbak wangi ditiupkan angin surga. Azab berubah menjadi nikmat. Murka Allah berubah menjadi ampunan dan rahmat Allah. Tiba-tiba kok kubur ini berubah. Si hamba ini, orang tua yang disiksa karena banyaknya dosa ini. Lalu dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Allah, apa sebabnya? Siksamu yang begitu besar. Murkamu yang begitu mengerikan. Gelapnya alam kubur yang begitu menakutkan. Sebatang kara. Namun apa gerangan, apa sebabnya tiba-tiba engkau mengganti murkamu dengan cinta dan rahmatmu? Apa sebabnya engkau ganti kubur yang penuh dengan azab, engkau ganti dengan nikmat surgamu ya Allah? Apa sebabnya ya Rabbi, wahai Tuhanku? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, waladuka istaghfaralaka. Anakmu, anak yang kau lahirkan, anak yang kau sekolahkan di pesantren itu sudah besar. Anak yang kau sekolahkan dulu di pondok. Anak yang kau selalu suruh dia datang ke majelis pengajian. Dia sudah menjadi orang alim. Dia sudah mengerti agama. Istaghfaralaka. Dia itu anakmu yang kau pondokkan di pesantren. Selalu mendoakanmu. Setiap dia salat. Setiap dia selesai salat sunnah, setiap dia selesai salat fardu, anaknya selalu berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti subuh dia doa lagi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zuhur tiba, selepas sholat zuhur, anaknya berdoa. Karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Dia dulu dipondokkan, alhamdulillah menjadi orang saleh, menjadi orang alim. Tak mau dia melupakan kedua ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Maka setiap dia selesai salat, dia selalu doakan. Ternyata kata Allah subhanahu wa ta'ala, waladuka istaghfaralaka. Anak yang dulu kau pondokkan, anak yang dulu kau hantarkan ke pengajian, anak yang dulu kau hantarkan ke majlis ta'lim, ke majlis zikir, ke majlis pengajian, dia sudah besar menjadi orang saleh. Istaghfaralaka. Itu yang selalu memohonkan ampun untukmu. Dia selalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi, cintai, kasihani orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dulu dia kasih sayang kepadaku ketika saya masih kecil. Doa anaknya itulah yang menghentikan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiang pelunggu, ibu-ibu, bapak-bapak, bija jarin tiang pelunggu sami ini jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Lalai apa? Lalai dengan ibadahnya. Lamun setiap arah waktu bija jarin tiang pelunggu sami ini ketuanan, wah desembahyang anak sak soleh. Oh sampun nak, tahu desembahyang. Oh ni ke tu yang berjamaah saya jadi imam. Nah ia sandi ketahuan ni nak dia hanya jadi imam baru dia. Oh berarti kemungkinan dia sembahyang. Mbewah delai anak sida dina anak mangka jam 12 saya ule mbewah helai jari fitnah doang anak. Ndek kuah jok mbembe ni nak jok batur kalau beraja engkah malik kulik jam 12. Ndek terganggu dah dengan fitnah sida dina anak. Harus terjaga ibu jarin tiang pelunggu. Sama saya kode pondokan arwah. Suruh lalu ngaji. Diri kita aja. Si tuan guru ada sajari dengan salim saleh. Ya lemak ya doan tiang pelunggu sami lamun tuan bilih. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, maka inilah aset terbesar orang tua itu siapa? Anaknya. Anaknya itu aset terbesar. Maka doakan anak-anak kita. Jangan lupa ibu-ibu pun mendoakan anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya jadi anak yang saleh. Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria berdoa agar anaknya menjadi anak yang saleh. Padahal beliau Nabi. Beliau ini Nabi. Ahli mendidik anak. Tapi beliau selalu berdoa. Rabbana habalana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a.
Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Banyak diajarkan doa dalam Quran, doa-doa para nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa supaya anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Lagu ndek nini terkena, ndek nini diperintah anak dia ni ke tuan guru. Ndek nini mati sampun tiang bengen nasihat. Lagu si kintal dan meli lalu ngaji. Jangan menyerah. Tidak boleh kita pesimis. Harus optimis. Harus semangat. Terus doakan. Terus kasih dia nasihat. Terus kasih dia nasihat. Doakan dia. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nenek kaji ya Allah. Anak tiang sapading kode ini. Kesekat meli tersuruh ngaji ya Allah. Kaji tunas. Engkau yang membolak balikkan hati. Engkau yang menggenggam hati setiap hambamu. Ya Allah kaji tunas. Jari anak kaji. Jari dengan senang lalu ngaji. Senang lalu beraja. Senang lalu nuntut ilmu. Ada yang isah oleh pondok. Tidak yang milih ulik-ulik di. Kaji tunas tolong kaji ya Allah. Pastin Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Apalagi doanya orang tua. Doaul walidain kadu'ain nabi ila ummatihi. Doanya orang tua, doanya ibu, doanya bapak buat anaknya kadu'ain nabi ila ummati. Itu dahsyat dan makbulnya setara dengan doa nabi untuk umatnya. Maka teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Arak sekik bijeng keniki wah merari lagu masih doang di media sembahyang. Doa. Doakan dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik, tsabbit qalbahu ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, yang menggenggam hati. Tsabbit qalbahu. Ya Allah, jadikan hatinya kokoh ala dinik, untuk berpegang di atas agamamu. Wa ala ta'atik, untuk selalu taat menjalankan perintahmu. Terus doakan dia. Pasti dia akan berubah. Tidak mungkin gak didengar doa orang tua. Makanya jangan pernah berputus asa. Wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka yang kafir, yang ingkar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jam telah menunjukkan jam 4 ya.